Oke, balik lagi di dunia audio. Nah, sekarang ini karena lama nggak bikin video, saya coba-coba bikin ngerakit sebuah tune control yang cukup bisa dibilang simpel dan juga minimalis. Nah, ini tune control yang eh, apa sangat simpel dan juga minimalis ya. Dan walaupun ini minimalis, dimensi yang cukup kecil, tapi sudah menggunakan eh, apa namanya IC NE5532. Ini nggak kelihatan ya, sorry ya. Ya pokoknya ini NE5532, sorry. Ini coba di tempat yang agak terang ya, kelihatan nggak sih? Nggak terlalu kelihatan ya. Ya pokoknya ini NE, nah itu NE5532 ya pokoknya ya ini. Terus kemudian ini sebenarnya untuk semua komponen ya, untuk semua komponennya ini full semuanya saya saya beli sendiri ya, karena beli jadi sebenarnya ada, saya beli PCB nya saja karena kurang yakin dengan komponen yang dijual di tokonya ya. Kenapa? Karena IC yang mereka jual di tokonya itu juga harganya murah, jadi kurang yakin lah dengan ya intinya pengen DIY juga sih. Jadi sekalian pengen nyoba ngerakit sebuah tune control ini. Dan untuk komponennya ini, untuk resistor saya pakai resistor metal film berukuran seperempat watt ya, seperti biasa umum standar. Dan juga untuk toleransinya ini di 1%. Kemudian untuk elko ini saya pakai Jackson. Terus kemudian untuk ini kapasitor ini pakai MKM semua ya. Terus apa lagi ya, udah sih, ini sangat simpel pokoknya. Dan dari segi penataan resistor ini lumayan rapi karena menjadi satu baris ya. Untuk di bagian belakang juga sangat simpel. Di sini cuman ada tulisan kebalik, sorry, apa ini enggak, dulu NE5532 stereo tune control itu tulisannya. Dan ini solderan saya ya, ya kayak gini lah ya, cuman sekedar coba-coba. Dan karena saya penasaran dengan hasil suaranya, makanya sekalian saya pakaiin part-part yang bisa dibilang lebih bagus lah daripada part yang dijual di pasaran. Dan untuk IC nya sendiri saya pakai NE5532 yang harga 5 ribuan ya, 5.000 sampai 6.000. Jadi harusnya untuk kualitasnya lebih bagus lagi ya. Kayak gini sih, ini cuman ada volume, kemudian di sini ada treble dan juga bass. Dan untuk di sini ada untuk input ya, ini ada input RL dan di tengah itu ada ground. Kemudian di sini ada untuk outputnya tentu saja juga stereo ya. Dan untuk suplanya sendiri dia pakai single supply ya, 12 volt saja. Dan ya pasnya ini sangat simpel ya, karena menggunakan tegangan tunggal. Itu sangat cocok bagi kalian yang mungkin DIY project-project seperti amplifier pakai TPA 3116. Nah ini sangat cocok ya, karena sama-sama menggunakan tegangan tunggal tanpa CT, jadi sudah terintegrasi tentunya. Tapi kira-kira bagaimana untuk hasil suara dari tune control stereo NE5532 ini, apakah bagus atau enggak? Tapi kemungkinan ya, karena ini tegangan tunggal dan untuk desain dari komponennya juga bisa dibilang cukup standar, apalagi memakai tegangan tunggal, kemungkinan untuk noise sih harusnya ada ya. Tapi kalau misalkan dari segi instalasinya itu rapi, untuk perkabelannya juga rapi, harusnya untuk noise itu bisa terhindar ya. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita coba ya. Dan kebetulan juga ini yang ini sudah saya pasang ya. Dan untuk amplifiernya saya pakai itu
ZK1602T. Walaupun ini sudah ada tune control, tapi untuk settingannya saya flatkan ya, saya taruh di tengah semua, cuman volumenya ini saya mentokin. Dan ya ini bunyi kipas ya, kipasnya nggak bisa dimatiin, jadi ini masuk ke speaker nih, tapi kecil banget lah. Terus dan juga ini adaptornya kurang bagus sih, jadi kemungkinan ada noise itu harusnya ada harusnya ya. Jadi untuk pengetesan kali ini ya mungkin belum bisa maksimal ya, karena dari power supply yang amplinya ya ini kurang bagus, sorry ya. Jadi untuk pengetesan ini kurang bisa maksimal lah, tapi ya nggak apa-apa lah ya, untuk sekedar coba-coba. Saya sendiri juga baru selesai merakit ini, dan untuk kabelnya ini juga jelek ya, jadi harusnya ada noise pasti ya, tapi kita buktikan aja. Untuk lagunya ini saya putar sekalian ya kali ya, mungkin coba dangdut kali ya, sekali-kali. Oke, ini dia suaranya. Ini untuk bass dan treble belum saya buka ya, ini untuk treble, ini untuk bass. Oke ya, untuk hasil suaranya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya untuk di tadi bunyi tadi grounding ya. Jadi kayak ketika disentuh kan ini nggak pakai potensio ya. Jadi kena sentuh tangan itu bunyi ya. Tetapi kalau udah masuk di box dan udah dikasih potensio itu harusnya aman ya. Nah, dari hasil suara ini terutama di bass ya, di bassnya ini gila, ini mantep banget ya. Pokoknya untuk bassnya ini menggelegar, dan juga mantep ya, deepnya tuh
mantep, walaupun saya tadi pakai speaker 5 inch itu. Terus kemudian untuk treble ya, untuk treble-nya ini bisa dibilang cukup sopan ya, enggak yang spesial seperti bassnya ini kan bisa dibilang lumayan spesial lah. Tapi kalau untuk treble-nya ini biasa sopan lah gitu, enggak terlalu sakit di telinga ya, jadi aman. Dan untuk volume gainnya ini cukup standar ya. Ya kalau untuk volume kayaknya cuman gitu doang ya. Dan untuk kesimpulannya, apakah ini bagus ya, lumayan bagus ya, tapi untuk noise nya itu sedikit ada ya, karena ya namanya juga tegangan tunggal, pasti ada lah sedikit noise. Cuman kalau misalkan kalian menggunakan power supply yang lebih bagus, itu harusnya bisa teratasi ya. Dan juga karena kabel yang saya pasang ini tadi juga kabel yang jelek, jadi karena cuman adanya ini, jadi yang mungkin untuk pengetesan kali ini itu tidak maksimal, salah satunya juga ini ya. Terus kemudian apalagi ya, ya intinya bagus lah pokoknya. Kalian kalau mau mencoba, mending coba yang bekas saya ini aja ya, daripada yang ada di pasaran, karena ya ini original ya, untuk terutama daya isinya itu original juga. Terus kemudian untuk resistornya juga toleransinya ini 1%, akunya juga lumayan. Jadi kalau ada yang minat nih, stoknya cuma ada 2 ya, dan saya kasih harga sama aja lah, karena ini cuman buat coba-coba aja, enggak niat untuk jualan. Kalau yang ini ya, mungkin kalau niat yang jualan tuh itu SOCL, tapi kalau yang ini enggak, cuma sekedar iseng nyoba. Ya berapa ya, kalau di pasaran itu kan harganya 33.000 ya, ya udahlah saya samakan aja lah. Untuk link pembelian nanti silahkan cek link di deskripsi aja ya. Untuk amplifier untuk tone control ini bisa dibilang cukup oke ya. Tapi untuk di bassnya ini, bagi kalian yang suka bass ini oke ya, sangat recommended ya. Tapi kalau yang enggak terlalu suka bass ya mungkin dipelankan aja, nggak usah di fullkan. Tapi overall ini cukup bagus ya, simple, kecil, dimensinya sangat kecil ya, kalau di tangan cuma segini, jadi pastinya tidak memenuhi box ya ketika dipasang di box. Mungkin itu aja ya review kali ini review singkat aja, karena penasaran dengan tone control seperti ini. Dan ternyata untuk pemakaian komponen yang di atas standar ternyata juga enggak terlalu berpengaruh ya. Sepertinya memang tone control ini memang diciptakan untuk ya kelas-kelas standar aja. Jadi kalaupun misalkan pemakaian komponen yang lebih bagus, harusnya kayaknya enggak begitu ngaruh. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan kalau minat ini linknya ada di deskripsi, cuman ada 2 ya. Oke, terima kasih.